Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina dengan NIM B2206025 Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan. Nah, kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu mata kuliah di mana saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang macam-macam alat kontrasepsi keluarga berencana ataupun KB. Yuk simak materinya. Nah, sebelum masuk ke macam-macam alat kontrasepsi keluarga berencana KB apa saja, kita harus ketahui apa sih yang dimaksud dengan alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, saat ini kontrasepsi terdiri dari berbagai jenis dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Nah, salah satu alat kontrasepsi bekerja dengan mempengaruhi hormon tubuh, sementara yang lain bekerja dengan menghalangi proses masuknya sperma ke dalam vagina. Nah, selain itu, ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang dirancang untuk melindungi dari kemungkinan infeksi virus, bakteri, ataupun parasit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, langsung saja masuk ke macam-macam alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing jenisnya ini memiliki kelebihan maupun kekurangan tersendiri. Nah, selain itu cara penggunaan dan tingkat efektivitasnya pun pasti berbeda. Nah, karenanya setiap pasangan perlu memahami dan menentukan jenis kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, macam-macam alat kontrasepsi seperti kondom pria, pil KB, KB implan, suntik KB, IUD ataupun KB permanen. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita bahas satu-satu. Nah, di sini yang pertama ada kondom pria. Nah, kondom merupakan alat kontrasepsi pria yang banyak dipilih karena menggunakannya itu cukup praktis bagi laki-laki. Nah, selain mencegah kehamilan, penggunaan kondom juga berguna untuk menurunkan resiko penyebaran penyakit menular seksual. Nah, kondom pria bekerja dengan menghalangi sperma masuk ke vagina. Nah, kelebihan kondom pria sebagai alat kontrasepsi adalah mungkin harganya yang terjangkau, praktis digunakan, serta mudah didapatkan. Nah, penggunaan kondom dengan cara yang benar dapat mencegah kehamilan hingga 98%. Namun, penggunaan yang kurang tepat atau kondisi kondom tidak baik atau terdapat robekan atau kebocoran dapat meningkatkan kegagalan alat kontrasepsi ini. Selain itu, kondom hanya bisa digunakan hanya satu kali. Nah, yang kedua ada pil KB. Nah, selain kondom, salah satu alat yang tak kalah diminati sebagai alat kontrasepsi adalah pil KB. Nah, kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen yang berperan mencegah terjadinya ovulasi. Nah, pil KB umumnya terdiri dari 21 hingga 35 butir dan penggunaannya harus berkelanjutan selama satu siklus. Nah, pil KB memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dengan risiko kegagalan rendah. Nah, mengkonsumsi pil KB juga membuat haid semakin lancar, namun penggunaan pil KB dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti pembekuan darah, jerawat, nyeri pada payudara, hingga pada beberapa kasus wanita mengalami tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah KB implan. Nah, berbeda dengan pil KB, KB implan ini merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan tampak seperti batang korek api. Nah, KB implan ini dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan. Nah, cara penggunaan KB implan ini sebagai kontrasepsi adalah dengan memasukkan alat ini ke bagian bawah kulit. Nah, umumnya di lengan bagian atas. Di balik keefektifan yang cukup tinggi, penggunaan alat ini juga diketahui dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur serta menimbulkan memar pada kulit saat baru dilakukan pemasangan implan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada suntik KB. Nah, cara kerja suntik KB ini hampir sama dengan pil KB, hanya saja cara penggunaannya berbeda. Nah, bagi wanita yang tidak suka minum obat setiap hari, maka suntik KB bisa menjadi alternatifnya. Berdasarkan periode penggunaannya, suntik KB ini terbagi menjadi 2, yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan. Nah, kelebihan suntik KB ini sebagai alat kontrasepsi adalah penggunaannya lebih praktis dengan risiko kegagalan di bawah 1% jika digunakan dengan tepat. Nah, di sisi lain, suntik KB dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur dan efek sampingnya mungkin seperti keluarnya bercak darah. Nah, yang kelima ada IUD. IUD atau intrauterine device
atau yang dikenal dengan KB spiral adalah alat kontrasepsi wanita yang bisa bekerja selama 5 hingga 10 tahun. Nah, alat berbentuk T ini memiliki dua jenis, yaitu IUD hormonal atau berisi hormon progestin dan IUD non-hormonal atau terbuat dari tembaga. Nah, IUD memiliki kelebihan bisa bertahan lama di dalam rahim, namun posisinya bisa bergeser dan menyebabkan rasa tidak nyaman pada rahim atau saat berhubungan intim. IUD juga berpotensi menimbulkan kram dan meningkatkan volume darah saat menstruasi. Namun, ibu-ibu tidak perlu khawatir karena jika pemasangan IUD ini sudah benar dilakukan akan memperkecil tingkat kegagalan. Nah, yang terakhir ada KB permanen. Nah, jika Anda serta pasangan sudah yakin untuk tidak memiliki anak lagi, maka KB permanen atau steril adalah pilihan alat kontrasepsi yang sangat tepat. Metode ini memiliki efektivitas untuk mencegah kehamilan hampir 100% loh. Nah, KB permanen pun dapat dilakukan pada pria dan wanita. Pada pria, KB permanen dilakukan dengan vasektomi atau memutus penyaluran sperma ke air mani. Sementara itu, KB permanen pada wanita menggunakan metode tubektomi atau pengikatan tuba falopi, yaitu sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam proses pembuahan. Jadi, pemilihan alat kontrasepsi yang komprehensif sangat penting untuk memastikan penggunaan kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan ataupun individu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.